Oke, halo semuanya. Ini ada kasus baru di Milis tentang filter data berdasarkan tabel kriteria. Ada 3 kolom kriteria, tetapi di dalam kriteria ada banyak baris. Setiap barisnya adalah OR, jadi baris 1 yang sesuai, baris 2 yang sesuai, baris 3 yang sesuai, dan seterusnya. Kemudian ada selnya yang kosong. Selnya yang kosong ini berarti menunjukkan semua item. Berarti di sini semua item K3. Kalau K3 isinya XYZ, berarti di sini sama aja seperti ada XYZ gitu ya. Itu konsepnya begitu, sederhananya begitu, oke? Nah, ini jumlah baris kriteria ini biasanya memang lebih sedikit daripada tabel data. Kita anggap saja tabel datanya misalnya ada berapa deh, mau 1 juta baris, karena satu sheet ya boleh 1 juta atau lebih deh. Misalnya kita ngambil dari text file gitu kan, itu kan bisa isi puluhan juta baris juga bisa. Oke, kriterianya biasanya lebih sedikit, jadi mungkin hanya ratusan atau hanya ribuan baris. Oke, tidak masalah. Oke, kriterianya ini tabel data ada banyak kolom yang lainnya, ada kolom nilai dan segala macamnya. Ini saya nyambilkan si kolom kriterianya, pura-puranya adalah K1, K2, K3 gitu ya. Di sini masih ada banyak lagi tabel kolom yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kriterianya harus melalui satu proses hitungan tertentu, misalnya mengambil tahunnya atau apanya, monggo dibuatkan satu kolomnya dulu sebagai kolom kriterianya. Oke. Nah, oke, kita mulai sekarang. Kalau pakai untuk filter hal seperti ini, kalau zaman dulu kan pakai advanced filter mungkin bisa ya langsung cerak gitu semuanya gitu ya. Kalau pakai Power Query, sekarang pembahasannya pakai Power Query, berarti ini tabel datanya kita sudah buat sebagai Excel table. Ini ada tabel data dan di sini ada tabel kriteria begitu. Oke. Nah, selesai. Kita sekarang bisa mulai membawanya ke Excel ke Power Query. Jadi kita nggak pakai advanced filter karena tadi asumsinya tabel data ini lebih dari jumlah baris yang ada di Excel ya. Jadi kan pasti ada di dalam Power Query gitu ya. Atau kita mengambil dari database. Kalau dari database sudah difilter di database ya. Misalnya dari text file atau dari mana gitu ya. Ya, oke. Ini kita bawa dulu ke Power Query. Menu data ada from Excel table range. Kemudian di sini kita bereskan dulu, misalnya ini tipe datanya teks, jadi semuanya teks. Kalau dia number ya berarti harus ada leading zero-nya ya, 001, 002 dan seterusnya gitu ya. Supaya dia jadi bagus angkanya. Oke, ini change type-nya sudah selesai. Tabel data, misalnya saya buatkan grupnya saja deh. Di sini adalah aslinya, tabel aslinya gitu. Masukkan deh sini, kita ambil lagi yang satunya, ini only create connection, yang kriterianya juga saya masukkan ke dalam sana gitu. Di sini ada tabel kriterianya, kita buatkan dia tipenya teks juga gitu. Oke, nah masukkan ke sana. Sekarang kita mau bikin cara satunya itu saya buatkan grupnya dulu deh. Ini cara satu itu yang biasanya umum dipakai, tapi untuk data yang begitu banyak biasanya kurang baik, tapi nggak apa-apa lah. Udah, kita buat dulu. Ini tabel kriterianya akan saya reference kan, ini saya masukkan ya. Ini kita kasih nama misalnya QC1, cara 1 kriteria 1 misalnya tuh. Terus ini ada tabel datanya juga saya reference dulu sana. Misal saya kasih nama QC1 filter, ini hasilnya nanti sudah filter 1 juga. Oke, sekarang di kriteria ini setiap yang kosong akan kita ganti dia dengan semua itemnya yang ada di K1. Itu dulu. Jadi berarti dari filter ini kita butuh, dari tabel kriteria ini kita butuh K1-nya tok gitu ya. Kalau untuk ngambil K1-nya tok itu kan sebenarnya kan ini bisa kita langsung buatkan. Misalnya new query-nya blank begitu. Sini kita kasih nama dia items.
K1. Di sini formulanya itu adalah tabel data gitu, kolom K1 gitu ya. Dah, ini sudah jadi. Nah, dia perlu di distinct kita, karena ini list bentuknya, jadi list distinct itu, buka kurung tutup kurung. Nah, ini di sini sudah jadi. Nah, ini dia adalah list untuk yang items K1. Kita akan gandakan dia untuk jadi items K2 dan seterusnya. Items K2, yang ini adalah items duplicate ya. Ini items K3 begitu. Nah, gitu dah. Jadi ini kita tinggal ganti jadi K3. XYZ isinya ini jadi K2. Itu dah. Sekarang di kriteria ini kita akan mengganti semua item kolom K1 itu dengan list. Jadi satu item A ini nanti akan jadi list, ini akan jadi list, ini akan jadi list, sedangkan yang nol akan kita isi list item K1 gitu ya. Oke, caranya ini kita replace values. Di sini yang kita ganti adalah 0, gantinya adalah items K1 gitu. Itu dulu. Yang penting keluar dulu. Ini akan keluar formulanya di sana. Saya besarkan. Bagian 0 ini saya ganti jadi each K1. Gitu. Bagian K1, ini items K1 ini juga harus each. Ini baru pakai if. If gitu ya. K1 sama dengan 0 or K1 kan dia bisa jadi blank juga kan, mereka mengisinya nggak mesti 0 kan, dan kita tulis items K1 ini ya, items K1 yang ini nih yang kita ambil. Oke, else nya maka kita akan paksa dia membuatkan satu array yang isinya array ini adalah itemnya K1 yang dari tabel kriteria. Oke, itu ceritanya. Ini sudah jadi, bentuknya list semua, itu list, yang ini ABC ya. Nah, ini kita duplikatkan. Kalau kita duplikatkan berarti ini hanya tinggal di copy saja gitu ya. Ini untuk K2, yang ini untuk K3 begitu. Ini tabelnya berarti dia juga jadi 2 itu 2. Sekarang kita akan ganti dari belakang. Ini adalah K3, yang ini K3 juga, terus ini K3 gitu ya. Nah, ini K3 lagi, ini K3 lagi, sampai di sini ganti K2 gitu, ganti K2. Oh, ini masih ada lagi sini. Ini ada K2, ini ada K2, items K2, ini syaratnya K2 tadi yang 0 atau blank, ini setiap K2 gitu. Sudah jadi, ini adalah filternya. Sekarang filter ini sudah ada di sana. Kalau filter ini sudah ada di sana, kita tambahkan si kriteria filter tadi ke dalamnya sini. Ini kan sudah jadi nih. Ini kan sudah jadi nih. Nah, ABC gitu ya. Nah, berikutnya kita bongkar dulu semuanya si list sehingga dia akan keluar dulu semuanya. Di sini kita sudah punya susunan lengkap semua kriteria. Jadi user tadi ngentry-nya seperti itu, realitanya sebenarnya nanti filternya adalah ini. Gitu ya. Oke, ini tipe datanya adalah teks. Asal, dah, gitu. Ini sudah jadi. Sekarang kita akan filter si siapa ini? Filter ini ada home, kita merge queries. Untuk yang versi Power Query-nya sudah yang baru-baru, kita bisa milih semuanya begini ya. Ini klik saja kolom 1 shift sampai kolom 3, kita akan pilih dia tabel kriteria 1 QC 1 kriteria yang ini tadi ya, ini sampai ke sana itu, dan ini inner chain. Oke, terus kita oke. Nah, ini sudah
terfilter, dia sudah semuanya. Kalau ini sudah terfilter, hasilnya yang di sini akan kita hapus nih kolom ini nih. Untuk mengancing dia supaya dia nggak akan terbuka lagi, kita akan tambahkan dia indeks. Gitu. Ini kita kasih, anggap saja sebagai kolom nomor gitu ya, si indeksnya ini. Nah, lalu di sini kita bisa remove column. Nah, ini dia hasilnya ya. Gitu ceritanya. Selesai. Yang bagian ini selesai. Sekarang bagaimana jika ternyata saya itu pakai versi ini ya, versinya si Power Query, karena Excelnya jarang diupdate misalnya, maka versi ini masih versi lama. Dia itu nggak bisa join merge query tadi berdasarkan banyak kolom, hanya bisa dengan satu kolom. Maka ini saya duplicate untuk jadi QC2. Saya kriteria 2 begitu ya. Ini filternya nanti kita buat lagi juga nggak apa-apa. Ini kriteria 2 ini, maka ini perlu kita gabungkan jadi satu. Begitu, transform saja dia, lalu di merge kolom. Separatornya dipilihkan yang biasanya jarang dipakai, misalnya pipe gitu kan, kita kasih nama dia kriteria kolomnya. Oke. Dah gitu ini ya. Kemudian kita akan melakukan join merge queries. Di sini kan kita kan berarti harus punya apa namanya tadi, punya satu kolom kriteria tabel data, satu kolom yang akan dijadikan join key kan. Oke ya, ini saya reference dulu, jadikan filternya nanti di sini, misalnya ini adalah QC1 filter 2 misalnya gitu. Nah di sini ini kita harus add kolom, lalu kita merge dengan separator yang sama dengan yang punyanya kriteria tadi. Kita kasih nama saja dia kriteria. Oke, itu ini sudah jadi, tipenya teks sudah. Inilah join kita nanti, home merge queries berdasarkan satu kolom dengan QC2 satu kolom juga. Ininya adalah inner join begitu. Terus di OK. Dan ini sudah terfilter, ini sudah ada hasilnya. Kita tambahkan indeks untuk mengancing hasilnya. Di sana kita ganti ini jadi kolom nomor, lalu kita ambil yang kita butuhkan saja. Nomor di depan, K1, K2, K3, klik kanan remove kolom. Dan itu sudah jadi. Itu cara satu. Cara satu ini, kalau kriterianya ada banyak item, setiap kolomnya itu juga ada banyak, maka kombinasi menyusun filternya akan jadi banyak, kemudian proses joinnya juga akan banyak gitu ya, akan lama gitu ya. Untuk yang cara 2 nanti deh, yang penting cara satu dulu udah bisa, yang cara 2-nya di video habis ini aja deh. Oke, ini kita load only create connection. Kita bisa milih mau hasilnya itu mau hasil yang kedua atau yang pertama, monggo, itu bebas ya kan. Saya misalnya ngambil yang hasil yang pertama, staple gitu, atau kita bawa ke pivot table atau ke Power Pivot, lalu nanti kita tampilkan sebagai data model, monggo silahkan gitu ya. Dah selesai, sampai sini dulu ya, see you.